Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali berkumpul dalam ibadah online pada saat ini. Saya sungguh percaya pada waktu kita datang dengan sungguh-sungguh, maka kemenangan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Terbukti kami semua masih ada sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kuduskan hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sebelum kami jauh dalam ibadah ini, memuji membesarkan nama-Mu Bapa, supaya kami menjadi layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pribadi yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, ibadah pada saat ini boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan dan kami membuka ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kami meninggikan
Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, jika sampai saat hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat, untuk dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian yang barusan saja kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa.
Bapa, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali teman-teman. Dengan sukacita kita akhirnya sampai kepada murid yang ke-9 daripada 12 serial murid Yesus. Saya berharap kita semua masih antusias, kita bahkan mau berkaca kepada murid-murid Yesus yang juga mengalami pergumulan, pertanyaan-pertanyaan, tapi mereka akhirnya mendapat jawaban daripada Tuhan sendiri. Ya, hari ini kita sampai kepada murid yang ke-9, yaitu Yudas anak Yakobus. Ya, nah saudara, kita pasti yakin bahwa Yesus itu tidak membuat kesalahan di dalam memilih 12 muridnya. Dan kita juga percaya dia pasti menunggu waktu yang tepat dan memilih orang yang tepat di antara begitu banyak orang yang selalu mengikuti dia. Saudara, Tuhan melakukan pemilihannya setelah semalam-malaman berdoa. Di dalam Lukas 6 ayat 12 berkata seperti ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara, kita percaya bahwa Yesus itu punya hikmat yang luar biasa. Dan dikombinasi dengan doa, maka siapa yang dipilih menjadi muridnya itu pasti tepat. Ya. Saudara, dan di antara murid-murid Yesus ada seseorang yang sangat kurang vokal, bahkan hampir terlupakan. Murid itu adalah Yudas anak Yakobus. Itu kalau menurut versinya Yohanes, ya. Tapi kalau versinya Matius dan Markus, dia menyebut namanya Tadius. Ya, jadi murid yang ke-9 ini oleh Yohanes disebut Yudas anak Yakobus, tetapi oleh Matius dan Markus disebut dengan nama Tadius. Ya. Saudara, nama Yudas ini di dalam Perjanjian Baru ada 2 nama yang dekat sekali. Ya, yang pertama adalah Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya. Tapi juga ada lagi Yudas, penulis daripada kitab Yudas yang sebelum Wahyu. Yang ini lazim dikenali sebagai saudaranya Yesus. Ya, oke. Sekarang kita kembali kepada Yudas yang kita lagi bicarakan ini. Yudas anak Yakobus. Yang pertama, namanya. Saudara, dia itu menyandang nama yang kurang baik. Setelah ada Yudas yang menjual Yesus, maka nama Yudas itu menjadi sesuatu yang negatif. Ya. Oh, namamu Yudas, gitu ya. Mungkin orang yang baru kenal akan bertanya seperti itu. Mungkin dia langsung menjawab, ya, aku Yudas, tapi aku bukan Yudas yang mengkhianati Yesus. Aku adalah Yudas, anak Yakobus. Saudara, sebutan Yudas, anak Yakobus, itu mungkin juga diartikan bukan anak, tapi saudara Yakobus. Dan Yakobus di sini membuka celah yang sangat kompleks untuk diinvestigasi karena ada 3 Yakobus yang muncul dekat pada waktu di Perjanjian Baru itu. Ada 2 nama Yakobus, saudara, yang adalah juga menjadi murid daripada Yesus sendiri. Yang pertama Yakobus anak Zebedius. Ya, itu kalau saudara cermati, kita sudah bahas sebagai murid yang keempat. Kemudian ada juga Yakobus anak Alfius. Itu kita juga sudah bahas pada urutan murid yang ke-7 kemarin. Dan satu lagi ini adalah Yakobus saudara Yesus. Ada lagi satu.
Yakobus saudara Yesus, saudara. Itu di dalam Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ya, jadi Yakobus pun tuh ada 3 nama yang dekat. Saudara, Yakobus saudara Yesus ini yang disebut terakhir tadi itu hampir seperti pertapa, ya. Dia suka menyendiri di gereja Yerusalem. Sempat menulis beberapa literatur agamawi atas namanya. Menurut tradisi, dia itu bukan murid Yesus saat Yesus masih hidup. Bahkan dia bukan orang yang percaya sampai Yesus menjumpai dia setelah kebangkitannya. Ya, dan Yakobus yang ini diperkirakan bukan ayahnya Yudas. Sekarang bagaimana dengan Yakobus anak Alfius? Beberapa peneliti Alkitab mengatakan bahwa dia dan Yudas ini malah saudara. Ya, maka tadi dikatakan bukan anak dari, tapi bisa juga saudara dari Yakobus, begitu ya. Tapi ini juga tidak pasti. Ya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa Yakobus yang anak Zebedius adalah ayahnya Yudas ini. Ya. Dan saudara, kita tahu Yakobus anak Zebedius ini adalah martir yang pertama di antara murid-murid yang lain. Dan merupakan satu dari 3 orang yang menjadi ring satunya daripada Yesus. Bersama dengan Yohanes dan Petrus. Bila ternyata bahwa Yudas ini adalah anak Yakobus yang anak Zebedius ini, berarti dia adalah cucunya Zebedius dan keponakannya Yohanes. Ya. Tapi bisa saja semua Yakobus itu keliru semua, saudara. Ya. Dan sekarang sudah susah sekali menelusuri karena sudah terlalu lama. Ya. Oke. Sekarang kita melihat dulu Matius 10 ayat 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius. Ya, jadi kalau di Matius disebutkan namanya itu Tadius. Ini King James Version-nya, saudara bisa lihat. Di situ dikatakan Lebbeus, whose surname was Tadius, ya. Jadi Tadius atau Labius itu arti nama keduanya sama, saudara. Arti namanya itu tercinta atau yang dekat di hati. Saudara, mungkin ini nama panggilan. Tapi ini mencerminkan sikap Yudas yang selalu penuh kasih. Yesus memilih Yudas pasti sudah mempertimbangkan dengan seksama. Ya. Jika benar dia itu adalah cucu dari Zebedius dan Salome, maka Yesus pasti sudah mengenal persis siapa dia. Karena ibu Yesus dan Salome ini kakak adik. Sehingga sebelum masuk dalam pelayanan pun mereka pasti sudah sering bertemu. Mungkin Yesus sudah memperhatikan Yudas muda ini yang bertumbuh. Mungkin juga Yesus sama seperti Matius dan Lukas yang melihat Yudas ini orang yang penuh dengan kasih. Yesus tahu bahwa Yudas ini tidak akan pernah menjadi pemimpin yang vokal seperti Petrus. Atau menjadi seorang yang revolusioner, yang visioner seperti Yohanes, pamannya. Dia bukan orang yang suka menonjol, tapi Yesus melihat sesuatu dalam diri orang ini. Atau mungkin juga dia memilih Yudas karena Yudas ini masih sangat muda. Jadi mungkin Yesus ingin ada variasi di antara murid-muridnya. Baik secara usia, secara skill, maupun karakter daripada murid-muridnya. Ya, kita tahu berarti pemilihannya dia, range usianya agak berbeda banyak. Ya, ada yang muda, ada yang agak tua. Terus profesinya ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai. Terus karakternya ada yang kalem,
ada yang tidak banyak bicara, tapi ada yang menggebu-gebu, ya. Dan Yudas ini tetap mendapatkan tempat sebagai salah seorang daripada 12 murid Yesus. Walau dia cenderung hanya sebagai pendengar daripada pembicara. Dia hanya cenderung sebagai pengikut daripada pemimpin. Ya, itu yang pertama namanya, saudara. Sekarang yang kedua, ketenarannya. Saudara, ternyata Yudas ini terkenal karena hanya mengajukan satu pertanyaan saja. Kalau saudara telusuri di Alkitab, dia hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Yesus. Saudara, yaitu waktu di kamar loteng di atas saat perjamuan makan terakhir. Pada saat perjamuan makan terakhir itu, saudara, Yesus, dia pasti tahu. Besok agendanya, dia disiksa, dia disalib, dan mati. 1 jam ke depan, dia harus ke Getsemani untuk berdoa dan mempersiapkan diri. Beberapa waktu kemudian dia juga sudah bisa tahu Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Hanya pamannya Yudas, yaitu Yohanes, yang akan tetap ada di dekat Yesus. Sehingga nanti kita lihat bagaimana Yesus menitipkan Maria kepadanya. Yudas Iskariot mati bunuh diri dan menjadi catatan sepanjang sejarah kehidupan sebagai seorang murid yang mengkhianati guru dan Tuhannya. Saudara, mari kita kembali fokus kepada Yesus yang sedang bersama-sama dengan murid-muridnya di perjamuan malam. Ya. Di sini dituliskan setelah Yudas meninggalkan mereka. Ya, Yohanes 13 ayat 31. Setelah peristiwa itu, Yesus ternyata diinterupsi 3 kali oleh murid-muridnya. Yang pertama, Thomas menentang dia, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 5, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yang kedua, saudara, Filipus juga. Di dalam Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Saudara, untuk kedua pertanyaan ini silahkan mendengarkan di dalam serial lagi, murid yang ketiga dan kelima. Ya, saudara bisa temui itu bahwa Yesus menjawab mereka satu persatu. Dan sekarang kita sampai kepada Yudas, saudara. Yohanes 14 ayat 21. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Saudara, di dalam terjemahan dari King James, Judas said unto him, not Iscariot, "Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world?" Di dalam terjemahan King James dikatakan, Yudas ini berkata, "Tuhan, bagaimana caranya engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Ya. Saudara, kata menyatakan diri ini ditangkap oleh Yudas. Bahasa Yunaninya itu empaniso. Artinya itu shown clearly. Terlihat jelas dengan mata biasa
tanpa bantuan alat, dan tidak perlu dijelaskan. Sesuatu yang sudah jelas, bahasa Jawanya sudah jelas melok-melok, udah nggak usah diterjemahkan, udah nggak usah lihat kacamata ketinggalan jadi nggak kelihatan, nggak. Shown clearly, emphanizo, menyatakan dirinya, menyatakan diri dengan jelas, orang bisa melihat. Saudara, hampir semua murid-murid lain mengharapkan Yesus menyatakan dirinya kepada dunia. Ya. Mereka sudah membayangkan suatu kerajaan secara fisik. Dalam bayangan mereka, suatu hari nanti Yesus di Bait Allah akan memproklamirkan bahwa dirinya adalah Mesias dan akan mengambil alih kekuasaan yang kemudian akan menyusun kekuatan, mengusir pemerintahan Roma dan kemudian naik tahta menjadi penguasa yang akan memerintah sampai ke ujung dunia. Saudara, tapi Yudas menangkap pewahyuan yang Yesus sampaikan. Mungkin karena dia masih sangat muda, membuat dia tidak dalam pertimbangan yang dalam seperti orang tua yang kebanyakan masih konvensional. Walau dia belum mengerti caranya, maka dia akan bertanya, how? Bagaimana caranya bisa menunjukkan hanya kepada orang-orang tertentu saja dan tidak kepada yang lainnya atau kepada dunia? Dan juga bagaimana bisa Yesus menunjukkan dirinya padahal dia mau balik ke surga? Saudara, Tuhan tidak menjawab secara langsung atas pertanyaan Yudas ini, karena tetap tidak akan bisa dimengerti oleh mereka. Namun setelah beberapa minggu ke depan, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga, dan juga kedatangan Roh Kudus akan menjadi jawaban atas pertanyaan Yudas yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat pada malam hari itu. Saudara, kesempatan terakhir orang-orang bisa melihat Yesus adalah waktu beliau itu dikafani dan ditaruh di kubur, kemudian ditutup, dimeterai, dan dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi. Saudara, tidak ada yang melihat bagaimana Yesus bangkit. Mungkin saja Yesus bangkit, merapihkan kain kafan, dan melangkah keluar, menembus dinding yang ada. Para penjaga mungkin masih berpatroli seperti biasa, hingga tiba-tiba malaikat Tuhan turun, membuka pintu kubur. Dan penjaga itu pasti teringat akan perintah yang disandangnya. Mereka harus menjaga supaya tidak ada yang bisa mengambil mayat Yesus. Saudara, pada waktu dia melihat pintu terbuka, mungkin mereka memeriksa ke dalam. Dan alangkah kagetnya mereka, ternyata kosong. Dengan gemetar mereka lari pontang-panting menuju kota dan melapor kepada atasannya. Saudara, setelah peristiwa itu, Yesus mulai menyatakan dirinya kepada pengikut-pengikutnya. Yang pertama, saudara, dia menyatakan dirinya melalui tubuh kebangkitannya. Ini ditunjukkan dengan Yesus hadir di beberapa tempat dan di beberapa peristiwa. Bagaimana dia menjumpai Maria yang pagi-pagi datang ke sana. Dan juga kepada murid-murid yang dalam ruang yang terkunci. Sampai 2 kali. Yang pertama Thomas tidak ikut. Diulangi kembali pada waktu Thomas ikut. Ya, saudara bisa lihat itu pada waktu kita membahas Thomas. Kemudian juga Yesus menyatakan dirinya pada waktu murid-murid kembali menangkap ikan. Juga kepada murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saudara lihat dari peristiwa ini, ya, hanya kepada orang-orang yang dikasihinya Yesus menampakkan diri.
bukan kepada dunia. Yang kedua, saudara, dia menyatakan dirinya saat dia diangkat ke surga. Dia mengajak semua murid ya, dan membawa mereka keluar kota dekat Betania. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara lihat peristiwa ini juga. Dikatakan kepada semua murid. Jadi kepada murid-murid itu dia menyatakan dirinya dengan jelas. Yang ketiga, saudara, dia menyatakan dirinya melalui Roh Kudus di kamar loteng saat Pentakosta, juga kepada murid-murid. Sehingga mata para murid ini terbuka. Pengertian tentang figur siapa Kristus itu benar-benar mengisi hidup mereka dengan dimensi yang baru. Petrus langsung melihat dan merasakan bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Petrus melihat, shown clearly, melihat dengan jelas. Sehingga demikian juga murid-murid yang lain melihat Yesus dengan jelas, termasuk Yudas ini. Saudara, Yudas mengikuti semua peristiwa ini. Dan Yudas mulai bisa mencerna apa jawaban Yesus pada waktu itu. Saya bacakan kembali saudaraku tadi ya, Yohanes 14. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, jawaban Yesus ini luar biasa. Kita mau kupas dulu sebentar di sini, supaya kita mengerti lebih lanjut akan esensi di dalamnya. Yang pertama, saudara, ini menunjukkan satu ujian yang sangat penting. Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Saudara, ini adalah ujian yang paling utama bagi setiap di antara kita. Kenapa, saudara? Karena Adam dan Hawa gagal dalam ujian ini. Adam dan Hawanya dititipi satu, jangan makan buah ini. Tapi dia gagal. Dia gagal menuruti firman itu. Dia tidak mau menuruti firman Allah. Makanya dikatakan satu ujian yang paling utama bagi setiap di antara saudara dan saya. Saudara, seakan sederhananya begini. Ada dua unsur di sini yang harus ada dalam diri kita supaya kita bisa lulus. Yang pertama, kasih yang tulus. Kasih yang murni. Kasih yang utuh kepada Tuhan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, menuruti firman Tuhan. Yang kedua, saudara, satu kebenaran yang sangat penting. Dia berkata, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Saudara, bayangkan, kita ini menjadi objek untuk dikasihi oleh Bapa. Saudara, di perjanjian lama hampir tidak pernah memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi Yesus berkali-kali menyebut Bapa dari mulutnya. Yang pertama, saat dia masih berusia 12 tahun. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ya. Pada waktu dia masih 12 tahun, saudara, belum masuk dalam pelayanan. Kemudian yang kedua pada waktu disalib. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yang ketiga, saat kebangkitan,
Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, bila kita mengasihi Yesus dengan kasih yang benar dan tetap di dalam firman-Nya, Bapa juga akan mengasihi kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, satu kesatuan yang sangat penting. Tadi berkata, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, ini ayat yang luar biasa sekali. Satu kesatuan, satu unity yang luar biasa sampai kepada kekekalan. Bapa, Yesus, dan orang-orang yang mengasihinya. Orang-orang yang lulus dalam ujian tadi. Orang-orang yang tetap menuruti firman-Nya. Yesus, Bapa, dan orang-orang ini. Orang-orang yang lulus. Orang-orang yang mengasihi Bapa. Orang-orang yang menuruti firman. Dia berkata, Bapa dan Anak itu yang datang, yang diam, yang menetap bersama dengan kita. Menetap bukan untuk memarahi kita, tetapi menetap untuk mengasihi kita. Saudara, pikirkan ini baik-baik. Tuhan Allah dan Yesus akan datang dan diam. Artinya bersama kita terus. Di mana kita, di situ mereka. Mereka akan tetap bersama dengan kita. Asal kita tetap hidup di dalam kasih dan firman yang benar. Atau selama kita mengikuti aturan Tuhan dan kasih kita tidak menjadi tawar, maka kehadiran Tuhan akan tetap diam di hidup kita. Yang ketiga, saudara, tujuannya. Yudas atau Tadius yang artinya dekat di hati. Saya percaya hatinya menjadi dekat sekali dengan Tuhan. Dan Tuhan juga sama, saudara. Bapa dan Yesus itu benar-benar tinggal atau diam di dalam hatinya Yudas. Saudara ingat ya, ada dua nama Yudas yang jadi muridnya Yesus. Sama-sama namanya Yudas, tapi bertolak belakang. Ada yang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot walau secara fisik dia dekat dengan Yesus karena dia menjadi muridnya Yesus. Kemana-mana Yesus pergi mungkin dia juga datang karena dia juga sebagai bendahara. Tapi maaf, hatinya jauh dari Tuhannya. Sedangkan yang kedua, Yudas Tadius ini, hatinya justru didiami oleh Tuhan. Saudara, Yudas Tadius mungkin berkata, sekarang aku baru tahu. Dan juga sekarang aku merasakan sungguh-sungguh. Luar biasa pembelajaran yang engkau jabarkan demikian detail untuk menjawab satu pertanyaanku. Dan jawabanmu bukan hanya memenuhi otak dan pikiranku, tetapi memenuhi seluruh
hatiku. Aku menjadi semakin mengasihimu karena aku semakin mengenalmu. Aku akan melayanimu. Kita bertiga akan terus bersama kemanapun engkau bawa aku. Saudara, setelah murid-murid tersebar, satu tradisi menceritakan Yudas Tadius ini pergi ke Syria, ke Armenia, Mesopotamia, dan Persia. Dan di Persia, Yudas Tadius ini mati terbunuh sebagai martir. Tapi ingat saudara, kemana saja Yudas ini pergi, dia tidak sendiri. Dia selalu ingat dan dia merasakan Yesusnya dan Bapanya bersama dengan dia senantiasa. Saudara, dan kalau dalam hidup Yudas, dia merasakan Yesusnya dan Bapanya mendatangi dia, masuk di dalam hatinya, tinggal, diam di dalam hatinya. Maka setelah dia menyelesaikan tugas yang mulia itu, dengan tetap memelihara kasih dan firman, setelah dia menyelesaikan misinya di dunia ini, maka saya percaya Yudas yang datang menghampiri Yesus dan Bapa di dalam kekekalan. Dan mungkin Yesus akan menyapanya. Well done my servant. Engkau Yudas yang bukan Iskariot. Masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Saudara, mari kita belajar dari Yudas Tadius ini. Dari bertanya, akhirnya dia mengerti. Karena Yesus menyatakan dirinya dengan jelas. Shown clearly, empaniso. Sehingga mata hati dan pengertiannya terbuka dan hidupnya berubah. Yesus dan Bapa bersama dengan dia selamanya. Saudara, saya rindu saatnya kita yang mengalami pernyataan Tuhan itu, mengalami empaniso itu, kita bisa melihat, merasakan kehadiran Tuhan, supaya kita benar-benar mengalami seperti Yudas. Yudas Tadius ini, dia mengalami Yesus dan Bapa bersama dengan dia selamanya. Saudara, mari kita naikkan pujian ini agar kita juga mengalaminya, yaitu hidup menggenapi firman. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, kau setia. Tuhan, kau sempurna. Tuhan, kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidup
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Yudas Tadius, sungguh-sungguh dia menjadi bukti karena Engkau menyertai dia. Hidupnya berubah. Tanda mujizat menyertai setiap langkahnya. Dan biar peristiwa itu tidak hanya terjadi bagi Yudas Tadius, tapi juga terjadi bagi setiap di antara kami yang saat ini mengundang Engkau untuk diam, supaya Bapa dan Anak itu diam di hidup kami, menyertai setiap langkah kami, sehingga kami semua juga menjadi bukti kebesaran-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, biar firman ini sungguh-sungguh bukan hanya kami dengar, tapi Engkau tinggal berdiam di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sungguh kami ingin supaya tubuh dan darah-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, ada di dalam kami, supaya kami tetap bersama-sama bersatu sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami untuk menerima tubuh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Saudara, persiapkan roti di tangan kanan-Mu dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian ini saudara, dengan hatimu nyatakan segala penyembahanmu kepada Dia. Dia berdiam di dalam hidup saudara dan saya, biar kita boleh memuliakan namanya dan mengagungkan Dia.
Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah debu, tapi kami berharga di mata-Mu. Sehingga Kau mau datang dari surga, tinggal di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu. Dan supaya sungguh Tuhan, Kau bukan hanya memberkati kami, tetapi Kau tinggal bersama dengan kami. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman daripada GBI Kedoya, saya mau sampaikan bahwa GBI Bethel Jakarta setiap pagi mengadakan doa pagi bersama, dimulai dari jam 6 pagi dan selesai kira-kira pukul 7. Secara pribadi saya sungguh sangat diberkati dengan adanya doa pagi ini, dan saya percaya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang teman-teman yang bisa bergabung, silahkan bergabung untuk Zoom bersama, dan saudara bisa mendapatkannya melalui link di bawah ini. Tuhan memberkati. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Ade Abraham, pada Kamis 7 Oktober pukul 7.30 malam, melalui aplikasi Zoom. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin, lambaikan tanganmu, haleluya. Kita akan menutup ibadah ini, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun hanya lewat online ya Bapa. Tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami, tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu, itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan, ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan,
untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan, kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, beserta tim pelayan yang ada di GPI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan namamu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik, menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan tolong ya Bapak, bangsa kami dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami. Dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, mari angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita sungguh boleh merasakan kehadirannya. Seperti Yudas Tadius ini mengalami. Kehadiran Tuhan yang mengasihi dia, mengubah pola berpikirnya, sehingga hidupnya berubah dan disertai oleh Tuhan. Dia bukan hanya mengerti, tapi dia merasakan sungguh-sungguh. Dan biar kita semua juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.